Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang Tuhan ciptakan untuk setiap kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memerdekakan kehidupan kami dan menjadi penuntun dan pedoman bagi setiap langkah-langkah hidup kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah mujizat yang tertulis di dalam 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, ya, dan Yohanes. Dari 4 kitab Injil ini, 3-nya berbentuk sinoptik. Jadi Matius, Markus, dan Lukas itu adalah synoptic gospel. Synoptic Gospel adalah berarti Injil yang serupa. Ya, itu dinamakan Synoptic Gospel. Kemudian Yohanes adalah satu-satunya kitab Injil yang bukan sinoptik. Yohanes menulis dari latar belakang yang atau perspektif yang berbeda, karena Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan yang ada di depan kayu salib ketika Yesus mati. Dan ketika saat itu sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sempat menitipkan ibunya kepada Yohanes. Jadi Yohanes melihat sendiri karya kasih yang luar biasa di depan matanya. Dan Yohanes juga mendengar kisah tentang Yesus dari perspektif ibunya, dari Maria, karena sempat tinggal dengan dia. Oleh sebab itu, kitab Yohanes dimulai dengan sebuah pernyataan yang terjadi sebelum proses kreasi. Pada mulanya adalah firman dan firman adalah Allah. Yohanes menjelaskan tentang kasih. Yohanes menjelaskan tentang betapa hebat dan dalamnya kasih Kristus dalam hidup ini. Makanya dia menulis Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer dalam kehidupan orang-orang Kristen dan juga bagi orang-orang yang belum percaya. Itu sebabnya ada detail-detail yang ditulis oleh Yohanes dari perspektifnya dia yang patut dilihat dan dibaca dan diteliti. Kisah atau mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah mujizat yang ditulis di 4 kitab ini, dan supaya kita mendapatkan gambaran yang detail, kita akan buka satu persatu beberapa ayat dari 4 kitab Injil ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti dengan baik dan benar. Ada sebuah backstory atau cerita yang luar biasa yang kita bisa ambil hikmatnya supaya kita bisa menghidupi hidup ini dengan kemenangan. Markus pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-30. Ini pertama kali murid-murid disebut rasul. Pertama kali murid-murid disebut rasul karena mereka baru saja pulang dari penginjilan. Penginjilan yang luar biasa di mana mereka mengusir setan, menyembuhkan orang sakit karena mereka diberikan kuasa oleh Yesus sendiri, ya. Jadi waktu mereka pulang, mereka disebutnya rasul karena rasul adalah the sent one. Ya, orang-orang yang sudah dikirim untuk penginjilan pada saat itu. Itu sebabnya Markus 6 ayat 30 dikatakan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi mereka baru kembali dari mission trip. Mereka letih, mereka lelah, dan mereka mau memberikan laporan kepada Yesus. Itu kisahnya. Kemudian ayat 31, lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi saat itu Yesus tahu bahwa mereka letih. Yesus tahu bahwa mereka memerlukan waktu sendiri. Yesus mengajak mereka untuk menyendiri. Ya, mengajak mereka untuk menyendiri. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi itu di mana? Ya, kalau nanti Bapak Ibu buka di Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10, tempat itu bernama Betsaida. Kenapa saya sebutkan Betsaida? Karena ada kisah yang harus kita bahas
yang akan menunjang fakta ini. Betapa pentingnya kalau kita mengerti satu persatu supaya kita tahu dengan jelas dan teliti apa yang terjadi pada saat itu. Ya, Betsaida. Jadi kita harus tahu Yesus mengajak mereka ke Betsaida. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ya, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Jadi bocor nih. Ya, mereka mau bertolak ke Betsaida, beritanya bocor ke orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Mendahului mereka, ya pastinya nggak ada mobil, ya, nggak tahu naik kuda, naik keledai, berlari dan lain sebagainya. Mereka mendahului rombongan Yesus dan murid-muridnya ini. Ya, karena mereka selalu ingin mendapatkan pesan dan ingin mendapatkan mujizat dari Yesus. Begitu populernya dia saat itu. Ya. Ayat 34, ketika Yesus mendarat, dan ini kisahnya sudah sampai di Betsaida ya. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Seperti biasa selalu dia tergerak oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi yang tadinya waktu yang harusnya bersama-sama dengan murid-muridnya sedikit tertunda. Ya, sedikit tertunda. Jadi akhirnya Yesus mengajar dan perlu kita perhatikan dan jangan lupa murid-murid ini dalam kondisi yang letih, yang lesu dan belum makan. Belum makan. Oke. Pada waktu hari sudah mulai malam, ayat 35, datanglah murid-muridnya kepadanya, kepada Yesus. Mau ngapain? Kasih kode sama Yesus. Kasih kode ngapain? Pengen pulang. Tapi dengan cara yang halus, mereka bilang begini. Dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang itu, orang yang banyak itu, suruhlah mereka pergi. Suruhlah mereka pulang. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Suruh mereka pulang karena mumpung warung-warung, toko roti masih buka. Supaya mereka bisa makan on the way home. Supaya mereka bisa makan dalam perjalanan pulang. Kalau menurut saya, mereka kasih kode sama Yesus supaya membubarkan kelompok itu. Karena mereka juga mau makan. Mereka juga kelaparan, mereka capek dan letih. Saya suka ayat yang ke-37 ini. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan ini baik-baik dan catat ini baik-baik. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dimulai dari ayat 37. Ayat itu berbunyi begini. Tetapi jawab Yesus. Ya, jawabnya. Kamu. Dia katakan kepada murid-muridnya yang tadinya kasih kode sama dia suruh mau pulang. Suruh mereka bubar. Dia katakan kamu harus, ini dia kata kuncinya, memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Siapakah murid yang mengatakan hal itu? Sebentar kita bahas. Jadi mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dengan kata memberi. Mujizat multiplikasi terjadi dengan kata memberi. Memberi dalam kondisi yang sangat letih, memberi dalam kondisi yang dalam tanda kutip berkekurangan karena mereka juga lapar harus kasih orang makan. Itu yang terjadi. Dan kemudian ada murid yang mengatakan, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Siapakah murid ini? Itu sebabnya kita harus melihat semua kitab. Supaya kita dapat gambaran yang detail tentang siapakah dan bagaimanakah terjadi peristiwa-peristiwa ini. Ya. Yohanes pasalnya yang ke-6. Sekarang kita buka kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayat 4 dan ayat 5 mengatakan. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Ya, berkatalah ia kepada Filipus. Kenapa Filipus? Kenapa Filipus? Dia tanya gini, di manakah kita akan membeli roti
supaya mereka ini dapat makan. Ya, nanti kita kembali kepada tadi yang saya tanya di sebelum ini. Siapakah murid yang tadi bicara itu di Markus? Tapi di dalam peristiwa ini Yesus datang kepada Filipus, dia katakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin tempat mana atau warung mana atau restoran mana yang masih buka. Yang bisa kasih makan orang sebanyak begini. Kenapa dia tanya sama Filipus? Karena Filipus berasal dari Betsaida. Lukas mengatakan peristiwa ini atau Yesus mengasingkan dirinya ke Betsaida. Yesus bertanya kepada muridnya yang berasal dari Betsaida. Kalau saya mau tanya tempat roti yang enak di Surabaya, saya harus tanya sama orang lokal. Betul atau betul? Kalau saya mau bertanya tempat roti yang enak di Sawangan, saya harus tanya sama Pak Risa Solihin, karena orang lokal. Betul atau betul? Jadi Yesus tanya sama Filipus, orang lokal. Di mana bisa beli roti? Di mana warung yang masih buka? Di mana tempat yang bisa kasih makan orang sebanyak ini? Itu sebabnya ya Filipus akhirnya menjawab dengan sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan maksud saya yang sangat-sangat penuh dengan keraguan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan begini, hal itu dikatakan Yesus, ya dikatakan Yesus. Dikatakannya untuk mencobai dia, untuk menguji Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya, Yesus juga tahu apa yang harus dilakukan. Cuman dia menguji. Itu sebabnya saya sangat suka dengan kisah-kisah di perjanjian baru ketika ada orang-orang sakit datang kepada Yesus. Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka minta kesembuhan. Apakah Yesus tahu mereka butuh apa? Jelas Yesus tahu. Tapi seringkali Yesus bertanya kembali kepada mereka, apakah yang kamu mau aku lakukan untukmu? Apakah yang kamu mau aku lakukan untukmu? Dan selalu mereka katakan, kami mau sembuh Tuhan. Kami mau sembuh Tuhan. Dan selalu dijawab ulang sama Yesus dan dibalikin sama Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Yesus tahu dia harus bagaimana, harus berbuat apa. Dia menguji imannya Filipus. Dan akhirnya ini kalimatnya di Yohanes 6 ayat 7. Murid yang mengatakan hal itu adalah Filipus. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya. Filipus ini melihat bahwa masalah terlalu besar. Filipus melihat masalah terlalu besar. Selalu ada dua perspektif di dalam manusia melihat masalah. Jelas kita akan lihat masalah terlalu besar. Kemudian ada perspektif yang berikutnya. Ya, Yohanes 6 ayat 8 dan 9 ini berbicara soal Andreas. Tadi Filipus, sekarang Andreas. Yohanes 6 ayat 8 dan 9 dikatakan seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas di dalam perspektif melihat masalah, dia melihat bahwa apa yang dia miliki nggak cukup. Nggak cukup. Itu dua perspektif yang selalu terjadi sama manusia. Terjadi sama saya juga sebagai manusia. Kalau lihat masalah, lihat masalahnya begitu besar, dan kemudian lihat diri sendiri, ciut. Aduh, aku nggak bisa nih. Itu sebabnya 10 pengintai dari 12 pengintai nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka katakan apa? Mereka katakan itu bangsa yang besar, itu bangsa yang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Mereka melihat masalah besar dan mereka menilai dirinya sendiri tidak bisa, tidak sanggup. Dan akhirnya mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Itulah perspektif yang sedang
ajarkan di dalam peristiwa ini kepada kita semuanya. Kerap kali sebagai manusia kita melihat masalah besar dan kita melihat kapasitas kita tidak cukup, tidak bisa. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi masalah ini. Ini yang kita mau belajar pada hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu yang terkasih untuk membuka, kita mundur sedikit ke 2 Raja-Raja. Pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kisah yang mungkin sering kali kita baca dan kita pelajari. Bagi yang dulu pernah bertumbuh di sekolah minggu, saya mengingat bahwa ini kisah sering kali diceritakan dalam bentuk gambar-gambar gitu ya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama mengatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini kondisi mereka, ini masalah mereka. Ya, terlibat hutang dan udah gak bisa bayar. Ya, terjepit dan betul-betul sudah mentok istilahnya. Ya, ayatnya yang kedua, jawab Elisa kepadanya. Ini yang saya suka. Ini seperti gambaran Yesus yang ketika bertanya kepada orang sakit ketika mereka ingin disembuhkan di perjanjian baru. Ya, Elisa mengatakan, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Yesus selalu tanya begitu sama kita. Dia mau kita tahu bahwa dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup. Dia mau kita utarakan dengan perkataan kita. Dari mulut timbul kehidupan. Dari mulut timbul pernyataan iman. Dari mulut cikal bakal daripada iman yang mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Makanya kenapa selalu Yesus tanya ulang. Elisa bertanya kepada janda ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kamu punya apa sih? Kamu punya apa? Janda ini mengatakan, berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sama seperti kita pada hari-hari sulit ini kita katakan, Tuhan aku udah gak punya apa-apa, aku hanya punya air mata dan dengkul untuk berdoa. That's it. That's it. Dan kemudian Yesus selalu katakan, itu cukup. Apa yang kamu punya? Aku cuma punya air mata sama dengkul untuk berdoa Tuhan. Cukup. Selama engkau berseru kepadaku, penyertaanku cukup bagimu. Ini yang luar biasa. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Perhatikan kalimat ini. Daripada segala tetanggamu bejana-bejana yang kosong, ya, tetapi jangan terlalu sedikit. Ambil bejana-bejana itu, tetapi jangan terlalu sedikit. Kenapa? Kamu harus perbesar kapasitasmu. Karena suplainya Tuhan itu selalu lebih besar daripada kapasitas. Perhatikan itu baik-baik, perhatikan kebenaran ini baik-baik. Suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas. Jadi ambil bejana itu sebanyak-banyaknya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ayat 5. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika engkau memperbesar kapasitas imanmu di dalam apapun kebutuhan hidupmu, sebelum engkau siap menerima multiplikasi mujizat daripada Tuhan, masuk kamar. Stop dengerin berita-berita hoax. Stop dengerin berita-berita negatif. Kita semua pasti punya WhatsApp group. Dan di beberapa WhatsApp group kita itu pasti ada 1-2 orang yang selalu setiap hari kesukaannya hanya memberitahu berita-berita negatif. Saya pernah menegur beberapa teman-teman saya selalu katakan begini, kamu tahu gak selalu ada berita positif di semua perspektif kehidupan.
Misalnya hari ini ada 35.000 yang positif. Walaupun yang hari ini sudah sembuhnya 20.000, angkanya lebih kecil misalnya, itu berita baik itu yang disebarkan. Hari ini puji Tuhan 20.000 orang sembuh misalnya. Puji Tuhan hari-hari ini yang sembuh sudah lebih banyak daripada yang positif. Beritahu kepada orang-orang bahwa hey, jangan salah ya. Kesembuhan masif pun sudah terjadi saat ini. Ambil dari berita-berita yang baik, kasih tag di bawahnya good news. Jadi masuk ke dalam kamarmu, masuk ke dalam kesendirianmu, stop dengan berita-berita negatif. Katakan, Tuhan, aku percaya aku sedang memperbesar kapasitas imanku. Karena kalau kita terus mendengarkan berita-berita seperti itu, imannya ciut. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Makin terus mendengar firman Allah, makin tumbuh dan makin teguh imannya. Itu sebabnya perempuan itu masuk pintu dan ditutup pintunya. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perhatikan kalimat-kalimat ini. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Mana lagi? Ada lagi nggak bejananya? Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Bejananya habis. Bejananya habis. Perhatikan kalimat ini. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, kalau sampai bejananya masih ada, minyaknya masih ngalir nggak? Masih ngalir nggak? Yes, masih ngalir. Itu sebabnya supply lebih besar daripada kapasitas. Rugi kalau kita nggak perbesar kapasitas iman kita, rugi sendiri. Perbesar kapasitas imanmu. Walaupun engkau tidak melihat manifestasi kesembuhan hari ini, percaya kesembuhan sudah diterima. Walaupun hari ini engkau belum melihat pemulihan rumah tangga, pemulihan ekonomimu, tapi percaya bahwa pemulihan sudah terjadi. Jarak antara doa dengan jawaban doa, penuhi jarak itu dengan ucapan syukur. Jangan dengan keluhan. Karena jarak antara doa dan jawaban doa itu di zaman itu, di saat itu banyak orang nyerah. Banyak orang nyerah. Karena itu adalah testing period, itu adalah masa ujian. Itu masa pemurnian. Makanya di dalam ucapan syukur perkara besar terjadi. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Saya selalu ajarkan begini. Kalau berdoa, kalau minta sama Tuhan, udah jangan begging. Satu kali minta. Setelah itu penuhi dengan ucapan syukur. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Besoknya berdoanya, Tuhan terima kasih bahwa aku sudah terima kesembuhan. Di dalam ucapan syukur ada kuasa, di dalam ucapan syukur ada kekuatan. Perbesar kapasitas imanmu karena supply melebihi kapasitas. Bejananya habis, minyaknya stop. Kalau bejananya masih ada, minyaknya mengalir terus. Itu yang terjadi di dalam mujizat multiplikasi. Kita lanjutkan di Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Suruh mereka duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Perhatikan ini baik-baik. Mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan memberi makan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 laki-laki. Dan saat itu sensus yang diadakan oleh bangsa Yahudi pada saat itu selalu yang dimunculkan adalah angka kepala rumah tangga, yaitu pria. Kalau rata-rata pada saat itu memang kisaran antara 2 sampai 3 anak dengan seorang istri, itu bisa kita bicara kisaran 20 sampai 25 ribu orang yang ada pada saat itu. Ini bukan kasih makan 5.000 orang, ini kasih makan 20.000 plus orang saat itu. Dan sebelum itu terjadi, Alkitab dengan jelas mengatakan suruhlah mereka duduk. Sebelum menerima multiplikasi, sebelum menerima jawaban, sebelum menerima apapun daripada Tuhan yang kita sudah minta dari Tuhan, rest in Him. Rest.
Saya suka dengan sebuah lagu, saya lupa yang menyanyi, Audrey Asad atau siapa saya lupa, namanya Restless. Dan kalimat daripada lagu itu mengatakan, I'm restless before I rest in you. Saya selalu akan gelisah sebelum saya beristirahat di hadirat-Mu ya Tuhan. Aku akan terus cemas sebelum akhirnya aku menemukan istirahat di hadirat-Mu. Banyak orang yang hidup ya di dalam ketakutan. Dan saya selalu katakan, takut itu normal. Ketakutan yang gak normal bagi anak Tuhan. Takut itu biasa, semua manusia pasti mengalami takut dan itu normal. Karena kita punya perasaan. Tapi kalau hidup di dalam ketakutan itu gak normal. Itu namanya berarti tidak mengerti firman. Itu sebabnya ketika sudah bilang sama Tuhan, sudah katakan kepada Tuhan, sudah minta sama Tuhan. Setelah itu rest. Serahkan. Mujizat multiplikasi dimulai dengan kata berikan. Ini gak sekedar bicara, ini seringkali dikutip bicara, oh kita harus memberi kita bicara dalam konteks uang. Bukan itu saja, bukan. Ini dalam semua aspek kehidupan. Sampai-sampai kecemasan, keraguan kita pun ketika kita berikan dan serahkan kepada Tuhan, terjadi multiplikasi damai, terjadi multiplikasi sukacita, terjadi multiplikasi hikmat. Katanya cuma satu kata kuncinya, berikan. Setelah itu multiplikasi terjadi di semua aspek kehidupan. Itu yang dimaksud sama Yesus, rest. Kasih aja. Tapi kebutuhanku gimana Tuhan? Mereka kan lagi lapar murid-muridnya. Kebutuhanku gimana Tuhan? Tuhan memilih waktu yang paling tepat ketika engkau sudah gak bisa kasih, disuruh kasih sama Tuhan. Itulah dia. Karena dia mau memberi contoh kepada mereka. Dan yang sangat luar biasa, yang membuat saya sampai merinding ketika baca ini. Ini adalah di ayat yang terakhir dikatakan di Matius pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan katakan begini. Lalu disuruh Yesus. Orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada siapa? Murid-muridnya. Memberikan kepada murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Catat ini baik-baik. Catat kebenaran ini baik-baik. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid. Di situ pasti mereka dengan tangisan, mungkin mereka dengan terkejut. Mereka yang tadinya di awal sudah mungkin mengeluh karena aduh lapar Tuhan. Suruh ngurusin lagi orang-orang sebanyak ini. Yesus katakan berikan. Kamu gak tahu sebentar lagi kamu akan mengalami sebuah mujizat di tanganmu. Aku lagi ngajari kamu sesuatu prinsip yang luar biasa, prinsip kerajaan. Bayangkan ketika mereka mendapatkan roti-roti itu dan kemudian mereka mulai bagikan kepada orang-orang itu. Ketika mereka potekin, mereka katakan, aduh kok gak habis lagi ya, kok gak habis ya. Dan saya percaya juga pasti mujizat itu terjadi di antara orang-orang yang sedang makan itu. Karena mereka saling delegasi, saling memberi. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid Tuhan. Mereka pasti hari itu mengalami sesuatu yang bahasa Inggrisnya katakan rejuvenating, refreshing. Mereka merasakan sesuatu mujizat yang luar biasa. Dan saya percaya di ujung daripada hari ini, keletihan mereka lupa. Kelelahan mereka lupa. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi mereka lupa. Saya percaya hari ini, kalau Anda membutuhkan kesembuhan, berikan kekhawatiranmu kepada Dia. Dan percaya engkau sudah terima kesembuhan dan maju dengan ucapan syukur. Ketika engkau membutuhkan pemulihan rumah tangga, pemulihan ekonomi, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan.
Dan lihat, mujizat multiplikasi terjadi di tanganmu. Apapun kesulitan, kesukaran hidupmu, mulai dengan sikap memberi kepada Tuhan. Sederhana. Dan jangan pernah lihat masalah itu besar. Selalu katakan, memang masalah saya besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Dan selalu katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, hari ini saya akan perbesar kapasitas iman saya. Karena aku percaya supply-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada kapasitas. Dan aku percaya, kesembuhan aku sudah terima, pemulihan aku sudah terima. Dan aku akan maju dengan ucapan syukur, karena aku tahu dengan imanku bahwa supply-Mu lebih besar daripada kapasitas. Perbesar kapasitas imanmu pada hari ini. Dan saya percaya ketika mujizat itu terjadi di tanganmu, engkau akan bersuka cita. Engkau akan lupa dengan apa yang kau alami sebelumnya. Dan dengan itu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Bapak, siapapun yang menonton pada hari ini, jika mereka membutuhkan kesembuhan Tuhan, hamba-Mu percaya kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga sudah terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan pekerjaan, keuangan, apapun bentuknya itu Tuhan, sudah terjadi dalam nama Yesus. Kami belajar pada hari ini, kami memberi kepada-Mu Tuhan, semua kecemasan, kekhawatiran kami. Dan kami akan melihat multiplikasi terjadi. Kami akan stop melihat masalah yang besar karena kami tahu Tuhan aku lebih besar. Dan aku akan perbesar kapasitas imanku karena supply-Mu lebih besar daripada kapasitas. Dan aku percaya minyak daripada Tuhan itu akan terus mengalir. Minyak supply daripada Tuhan akan terus mengalir memenuhi hidupku. Dan bahkan aku bisa memberkati orang lain di masa-masa ini. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan akan banyak kesaksian keluar dari jemaat-Mu di tempat ini. Aku berdoa, aku percaya semua dari kami yang menonton, kami dan keluarga kami dijaga, dilindungi Tuhan. Disembuhkan, ada dalam kesehatan sempurna, sampai di ujung 2021 dengan selamat, dengan sehat, bahkan masuk ke tahun depan dengan kemenangan demi kemenangan. Apapun yang terhilang, apapun yang dicuri sama iblis, sudah dikembalikan Tuhan berkali-kali lipat. Terimalah berkat ini, terimalah berkat multiplikasi daripada Tuhan. Karena Engkau tahu, Engkau sudah memperbesar kapasitas imanmu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.